Musa dan Harun melakukan persis seperti yang Allah perintahkan. Namun Fir'aun mengeraskan hatinya dan menambah beban orang Ibrani dan tidak mengizinkan mereka pergi meskipun telah menyaksikan seluruh mukjizat Musa. Jadi, Allah mengazab Mesir secara bertubi-tubi untuk mendesak Fir'aun agar melepaskan umatnya. Seperti azab katak, lalat pikat, bisul, hujan es, belalang, dan kegelapan selama 3 hari. Fir'aun berulang kali berjanji melepaskan Bani Ibrani. Namun setelah azab-azab itu berlalu, ia melupakan janjinya. Setelah azab ke-9, Allah berkata kepada Musa, "Aku akan menghukum Fir'aun dengan azab terakhir yang akan memaksanya untuk membiarkanmu keluar dari Mesir." Musa memperingatkan Fir'aun. Allah berkata, "Pada tengah malam ini, aku akan berjalan melewati Mesir, dan pada saat itu seluruh anak sulung laki-laki orang Mesir akan mati, mulai dari anak sulungmu sendiri hingga anak sulung para budak di istanamu. Juga semua anak sulung binatang akan mati. Namun tidak ada satupun di antara Bani Ibrani yang akan terkena azab ini." Fir'aun menolak apa yang Musa sampaikan. Allah berkata kepada Musa, "Perintahkanlah kepada seluruh keluarga Ibrani untuk memilih seekor domba berusia setahun yang tidak bercacat. Pada hari ke-14, kurbankanlah domba itu saat maghrib. Ambil sedikit darahnya, dan bubuhkanlah pada kedua tiang pintu dan ambang atas pintu rumah mereka. Pada malam itu, aku akan melintas dan membunuh setiap anak sulung laki-laki manusia dan binatang, dan menghukum semua berhala bangsa Mesir. Namun, darah di pintu akan menjadi tanda yang akan membedakanmu dari orang Mesir. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewatinya dan tidak akan mengazab mereka seperti orang Mesir. Hari itu akan menjadi hari perayaan bagi seluruh generasi bangsamu." Pada tengah malam, terjadilah tepat seperti apa yang Allah katakan. Anak sulung Fir'aun, juga anak sulung setiap keluarga, dan anak sulung binatang mati. Terdengarlah suara tangisan dan ratapan putus asa seperti yang belum pernah terjadi. Fir'aun berkata pada Musa, "Bawalah seluruh umatmu dan harta bendamu, dan segeralah keluar dari Mesir." Demikianlah Allah menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir seperti janjinya, agar mereka dapat beribadah kepada Allah dengan merdeka di negeri yang telah Ia janjikan. Sembilan azab pertama adalah peringatan Allah kepada Fir'aun untuk melepaskan umatnya. Apa perbedaan antara ke-9 azab tersebut dengan azab yang ke-10? Apa yang kita pelajari tentang kesabaran Allah dan batas kesabarannya? Apa cara yang Allah sediakan bagi orang Ibrani untuk menyelamatkan mereka dari kematian? Kewajiban apa yang mereka miliki demi keselamatan mereka?